Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menampilkan untuk bahan bonsai ficus ini beringin golden ya katanya. Ini dapat hibahan dari temen Banyuwangi, kemarin sempat main ke tempat saya. Sebenarnya kemarin dibawakan 5 bahan dan saya bagi sama Mas Nurdin, orang yang selama ini Mas Nurdin mengajak saya untuk berbudidaya membuat bonsai atau bahan dari nol tentunya. Nah, kemarin dibawakan 5, saya bagi 2, yang 3 saya kasih Mas Nurdin untuk dibuat indukan. Terus ini ada 2 bahan. Nah, kira-kira untuk jenis ini baru kali ini saya mempunyai bahan ya. Kurang lebihnya untuk warna daunnya seperti ini ya, kira-kira ya. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat secara detail mendekat ya, untuk karakter batang utamanya, warna, terus kemudian untuk tekstur daunnya juga. Oke, ini dia untuk kedua bahan. Kalau kita perhatikan secara detail ya, mendekat untuk batang utamanya, karakternya seperti apa. Nah, untuk warna dasarnya ini sedikit kecoklat-coklatan terus bersih, hampir sama amplas ya, tapi sedikit beda. Ini coklatnya coklat bersih ya. Dan untuk pertumbuhan bahan ini, kata beliau Pak Edi yang dari Banyuwangi yang kasih bahan, untuk pembesaran batangnya agak sedikit lambat lama walaupun jenis ficus. Karena apa? Mungkin klorofil untuk daunnya sedikit ya, jadi untuk terubusan daun mudanya itu berwarna sedikit agak kekuning-kuningan. Kalau ada terubusan daun muda itu mungkin menghambat untuk pembesaran batang utama. Seperti waru varigata, waru wayang, terus waru super red, itu agak sedikit lama juga karena untuk klorofil hijau daunnya mempengaruhi untuk tingkat pembesaran pada batang utama. Nah, seperti yang jenis-jenis varigata itu lumayan lama, sama seperti waru wayang. Nah, kita lihat untuk kondisi karakter daun seperti apa ya. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di depan tadi, untuk karakter daunnya, kalau terubusan muda seperti ini ya warnanya. Nah, untuk ketebalan daun ini kalau saya perhatikan hampir mirip ketebalannya untuk jenis ficus yang beringin silver. Ketebalannya sangat tebal sekali. Oke, saya ada 2 bahan di sini. Saya mau mencoba langsung tanam. Nanti mungkin ke depan untuk 1 bahan akan saya lakukan proses program, dan yang satunya lagi nanti buat indukan budidaya. Oke, saya mau mencoba langsung untuk tanam kedua bahan ini. Wah, cuaca hari ini sangat lumayan ekstrim ya, panas. Untuk pengaplikasian media tanam saya mau mencoba dengan konsep yang agak sedikit berbeda untuk penataan media tanamnya. Di sini saya memakai pasir ladu kali. Ini media tanam bekas ya, bongkaran dari budidaya bahan bonsai waru ekspos akar di lahan ground. Saya pakai media tanam bekas, ini saya manfaatkan lagi. Saya aplikasi sama ini sekam ya, sekam, tapi sudah penimbunan kurang lebih sekitar 2-3 bulan saya timbun. Warnanya sudah tidak seperti baru ya, sedikit sudah agak kecoklatan campur agak sedikit hitam. Terus saya campur sama ini, saya pakai pupuk kandang bekas kotoran sapi. Nah, nanti untuk penempatan media tanam akan saya sedikit berbeda nanti. Mungkin sekian ini untuk campuran pasir ladu kali, sekam sama pupuk kandang. Terus di atasnya nanti saya lapis
full pasir ladu kali, terus untuk penimbunannya nanti juga pasir ladu kali ya. Oke, biar dimana nanti akar tidak menyentuh langsung ke pupuk kandang bekas kotoran sapi, karena akar masih putih baru ya. Tentunya kalau menyentuh pupuk kandang langsung sangat riskan sekali. Jadi untuk penataan media tanamnya saya atur sedemikian rupa. Oke, saya langsung mau campur dulu untuk media tanamnya. Kira-kira sekian. Nah, sudah, ini saya kasih sekian untuk media tanam yang pasir ladu kali, sekam sama pupuk kandang. Terus di sini saya pakai full pasir ya, agar akar baru pada budidaya turun cangkok yang sudah saya persiapkan untuk ditanam tidak menyentuh langsung ke pupuk yang ada di pengaplikasian media tanam di awal tadi. Untuk persiapan penanaman sudah selesai. Di sini memang kasih saya pemancang ya, kanan kiri dan bentangan bambu untuk menahan daripada nanti bahan yang saya tanam biar tidak goyang. Usahakan, karena apa, kalau kita tidak kasih pengaman seperti ini terus kita tanam di sini, akar putih mau jalan terus goyang sedikit, patah, akan menghambat untuk pertumbuhan, bahkan nanti mungkin bisa gagal ya untuk kita mencapai tingkat kesuburan. Nah, di sini memang sengaja saya tanam di bawah pohon sancang ya. Ini kurang lebih sekitar jam 12. Ini panasnya pas banget, masih ada sinar masuk tapi masih teduh ya. Kalau teman-teman pengen maksimal lagi, sebenarnya kasih penutup paranet full ya, untuk pencahayaan sinar masuknya akan lebih maksimal. Nah, oke, kita langsung mau bongkar cek untuk bahan budidayanya. Saya mau bongkar untuk pembungkus cangkoknya seperti apa, nanti kita lihat. Nah, ini sebenarnya untuk panen dengan kondisi seperti ini agak sedikit terlambat ya untuk panennya. Nah, berhubung cuman hibahan ya, nanti akan saya maksimalkan agar bahan ini nanti bisa tumbuh sempurna ya, subur. Nah, ini di sini saya lakukan memang sengaja sedikit saya pangkas untuk akarnya, karena apa, akarnya yang sudah warna hitam hampir membusuk ya, saya bersihkan, saya maksimalkan. Dan ini karena bahannya sangat minim sekali, cuman 2 bahan, tidak akan saya oprek untuk akarnya. Saya mau langsung tanam begitu saja dulu biar nanti ini untuk bahannya tumbuh normal dulu ya. Ini memang sengaja ya, kenapa saya timbun pakai kokopit ini, biar steril dulu untuk mengangkat nanti pertumbuhan akar cepat, jadi tidak langsung menyentuh media tanam. Oke, setelah seperti ini akan saya timbun pakai media tanam. Saya full pasir lado kali, terus sama saya campur sedikit saja untuk sekamnya. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini penanaman untuk jenis bahan bonsai beringin golden selesai. Kalau teman-teman tadi tidak skip untuk videonya untuk penataan media tanamnya,
sedikit akan saya jelaskan. Memang sengaja untuk media tanam yang separuh dari pot plastik ini, media tanam pakai pasir ladu kali sekam sama pupuk kandang, kemudian saya lapisi lagi pakai full pasir ladu kali, kemudian baru kita tanam bahan, lalu saya beli kokopit untuk steril biar mengangkat pertumbuhan akar. Setelah itu saya timbun pakai pasir ladu kali sama sekam, dimana nanti kita tidak kerja 2 kali ya tentunya. Di saat akar sudah mulai tumbuh, kemudian di bawah bak ini sudah ada pupuk, jadi nanti langsung cari asupan nutrisi tentunya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update ke depan, insya Allah akan selalu saya update untuk bahan ini, pemindahan pembesaran batang untuk bahan beringin golden ini langsung ke lahan ground untuk pembesaran batang seperti apa. Nantikan terus untuk video berikutnya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya entah di bahan bonsai apapun itu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.